Pemirsa, kubu Roy Suryo CS keberatan dan menolak usulan mediasi kasus ijazah Jokowi yang muncul dari pertemuan Komisi Percepatan Reformasi Polri dengan seorang aktivis Faisal Assegaf. Sementara itu menurut Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman, dengan disahkannya Undang-Undang KUHP yang baru oleh DPR RI, perkara yang menjerat Roy Suryo CS dapat diselesaikan dengan jalan restoratif justice. Usulan mediasi kasus ijazah Jokowi yang muncul dari pertemuan Komisi Percepatan Reformasi Polri dengan aktivis Faisal Assegaf ditolak oleh kubu Roy Suryo CS. Kuasa hukum Roy CS, Ahmad Kozinuddin mengatakan, pihaknya enggan bermediasi dengan Jokowi karena kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi merupakan kasus pidana, bukan perdata. Kozin juga menyoroti sikap Jokowi yang tidak hadir dalam mediasi pada saat kasus perdata disidangkan berulang kali. Kubu Roy Suryo CS tak ingin kasus ijazah Jokowi dihentikan di tengah jalan. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengaku punya kepentingan, punya kapasitas atau mengaku juru bicara atau apapun, termasuk kemarin kami komplain saudara Faisal Assegaf yang tiba-tiba bicara tentang perdamaian, juga Prof. Jimli Asidiki yang bicara tentang mediasi karena ini kasus pidana, bukan kasus perdata. Kemarin waktu saat kasus perdata, saudara Joko Widodo berulang kali di mediasi justru tidak pernah hadir. Hari ini di kasus pidana yang saudara Joko Widodo sendiri melaporkan, maka saudara Joko Widodo harus masuk ke pengadilan. Jadi jangan kemudian membangun narasi untuk mediasi di kasus pidana. Sebelumnya meski menolak, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa untuk audiensi karena status tersangka, Komisi Percepatan Reformasi Polri menyambut positif usulan dari aktivis 98 Faisal Assegaf untuk mediasi kasus ijazah Jokowi. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli, mempersilahkan jika sepakat kedua belah pihak untuk bertemu mencari jalan lain untuk menyelesaikan polemik. Meski demikian, Jimli meminta baik Jokowi maupun Roy Suryo CS harus sama-sama menerima, termasuk apabila kasus itu tetap dilanjutkan ke ranah pidana. Kalau misalnya ditemukan titik temu, ya kan, ya bisa tidak dilanjutkan pidananya. Tapi kalau seandainya tidak berhasil, ya lanjutkan nggak apa-apa. Tidak ada forum lagi yang bisa membuktikan keaslian atau tidak aslinya. Ton tidak bisa. Perdata sudah di Solo, ya tinggal pidana. Nah, kalau mau ya penal, mediasi penal namanya, sesuai dengan filsafat KUHP dan KUHP yang kemarin disahkan, yaitu restoratif justice. Tapi syaratnya Rismon dan kawan-kawan harus bersedia dengan segala konsekuensinya. Kalau terbukti sah atau terbukti tidak sah, itu masing-masing harus ada risiko. Saat ini dengan disahkannya Undang-Undang KUHP yang baru oleh DPR RI, menurut Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman, perkara yang menjerat Roy Suryo CS dapat diselesaikan dengan jalan restoratif justice. Politikus Partai Gerindra itu menganggap Roy Suryo CS merupakan korban KUHP yang sudah ketinggalan zaman. Kelompoknya Roy Suryo dan segala macam itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya, kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice, tapi di KUHP Orde Baru itu nggak diatur, gitu loh. Kalau menurut KUHP baru, ya, terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu sangat sulit untuk dikenakan penahanan karena syaratnya sangat objektif. Hampir nggak mungkin ditahan, orang-orangnya jelas semua, nggak lari dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut KUHP Orde Baru, ada peluang dia ditahan sewenang-wenang. Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Sementara pakar hukum pidana Asmi Syahputra menyebut, upaya keadilan restoratif yang jadi kewenangan penegak hukum bisa saja diterapkan dalam kasus ijazah Jokowi. Namun untuk memulai jalan damai, kata Asmi, perlu terlebih dahulu mengungkap fakta ijazah di depan publik berkaca pada kasus Hakim MK Asrul Sani.
Lihatlah Pak Asrul Sani kemarin juga ada tuh dugaan kan salah satu hakim MK. Tapi dengan langsung seketika kejernihan beliau, kejujuran beliau, ini loh barangnya gitu loh. Tapi kegaduhan ini kan memang sengaja. Kita nggak tahu apa alasannya di luar hukum. Apakah memang kolam atmosfernya politik itu memang suka untuk itu. Ya mereka meromantisasi kedua belah pihak ini gitu loh. Maka tadi saya bilang saya tidak menyalahkan kedua belah pihak karena setiap orang punya tujuan dan kepentingannya masing-masing. Tapi sewaktu hukum berbicara seharusnya kalau ini mau restoratif justice perlu membuka fakta. Kedua ada menghentikan seperti yang Mbak Ade bilang tadi, menghentikan spekulasi atau polarisasi. Ketiga harus memulihkan kepercayaan publik. Setelah menolak upaya mediasi, saat ini kubu Roy Suryo CS kembali mengajukan permohonan gelar perkara khusus terkait laporan tuduhan ijazah palsu Jokowi. Pengajuan ulang ini dilakukan setelah permohonan sebelumnya dianggap tidak mendapat respon dari Polda Metro Jaya. Kami sudah mengirim gelar perkara khusus di bagian Wasidik di Polda Metro Jaya 21 Juli yang lalu. Namun sampai hari ini tidak pernah ditindaklanjuti, dan kemarin dari penyidik kami disonding untuk menindaklanjuti, dan hari ini kami juga akan kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Biro Wasidik. Dan sebenarnya ini juga sudah kami persoalkan karena dulu sudah ada gelar perkara khusus di Barreskrim ketika penyelidikan itu dihentikan, tetapi kenapa saat di Polda penyelidikan itu ditingkatkan menjadi penyidikan, saat itu tidak dilakukan gelar perkara khusus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.